semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha. Kata dokter tidak membahayakan, setelah dikafani boleh disolatkan. Kalau membahayakan, dimasukkan peti dulu, baru disolatkan. Diletakkan di depan imam. Kalau imam laki-laki, sejajar dengan kepala. Kalau mayatnya perempuan, maka di tengah. Takbir 4 kali tanpa. Lanjut. Udah selesai kayak gitu. Jadi untuk pemulasaraan. Ini persilakan pada peserta ada yang menanggapi persoalan termasuk tadi. Apakah menurut hukum Islam peti, ya, kan, yang digunakan untuk membungkus mayat sampai di makam? Karena ada kasus di masyarakat dibongkar petinya, tinggal mayatnya. Boleh nggak? Kan itu. Apakah hasil keputusan Fatwa MUI membolehkan juga? Ini mestinya semacam itu harus ditanyakan juga. Termasuk para praktisi yang ada di lapangan, mungkin para relawan itu. Apa kira-kira? Nah, kan mulai awal menangani mayit ini dinyatakan meninggal bagaimana? Dari secara medis dan Islam, terus bagaimana Anda menangani? Nah, gitu kan. Termasuk hal tradisional, biasanya tradisional itu muncul. Nah, silakan. Jawab. Leo. Oh gitu. Termasuk persoalan najasa, najis ya, najis tadi. Persoalan najis itu kan tidak semua mayit setelah dimandikan, dikafani, terus selesai najisnya. Bahkan ketika dibopong, kan dimasukkan ke peti, tahu-tahu keluar yang dari belakang. Karena mungkin secara tradisi tadi ketika mayat mau dimandikan atau di tengah dimandikan itu tidak dibelut. Nah, ini penting sekali. Saya juga tahu ketika menghadapi di kampung, kenapa ibu-ibu itu tahu-tahu mayatnya didudukkan, diangkat sedikit kepalanya, terus perutnya dibelut. Saya pikir perutnya itu kembung, ya ternyata bukan. Karena itu memang menghabiskan kotoran yang ada di dalam perut. Yang menurut medik tadi ada lambung yang mestinya dalam schedule tertentu sudah berubah warna. Nih, yang kedua betul saja. Ini mewakili dan kesalahpahaman tadi perlu, ya. Dikira tayamumnya mayit itu bisa saja nanti kalau nggak paham secara fikih Islam beda dengan tayamum wudu, karena mandi nih, kan? Tidak ada memwudui, gitu kan dari itu. Walaupun sebetulnya ada proses melakukan wudu untuk mayat itu, kan? Tapi begitu memandikan, apakah cukup dengan tayamum seperti wudu? Jangan-jangan nanti para relawan ini membawa debu untuk dihalukan semuanya ke badan mayat itu, karena tidak memungkinkan dimandikan, kan? Maka semacam itu. Jadi itu sebagai stimulan bagi para bisa disalurkan. Terima kasih Pak Senior. Untuk kain kafan itu kalau meninggalnya normal, maka diharapkan kain kafan didasarkan kecintaan yang baik, yaitu hartanya si mayit. Kalau tidak punya harta si mayit yang meninggal, maka bisa diambilkan dari kas masjid musola. Di kampung kita ada paguyuban RT RW, ada paguyuban kematian. Kalau masih tidak punya, maka yang paling kaya punya kewajiban. Kain kafannya harus berwarna putih.
Jadi kain kafan ini kaitannya sama nanti ilmu waris, hutang juga kaitannya sama ilmu waris. Hutang itu termasuk warisan. Kain kafan dan ragat untuk pemulasaran jenazah itu diambilkan seluruhnya dari harta si mayit. Lah kaitannya sama yang peti ini, peti tadi di fatwa MUI tidak perlu dibuka. Bagaimana kalau ada najis ketika sudah selesai dibungkus kok masih ada najis, maka najis itu diabaikan untuk menjaga kemaslahatan daripada membahayakan. Ini kasus Covid loh ya. Kemudian wudhu itu memang ada syariatnya ketika kita memandikan jenazah. Setelah kita sebelum kita mandikan, kan kita peluru tadi itu kita bersihkan duburnya gitu kan, kemaluannya, terus kemudian kita bersihkan giginya gitu kan, kemudian mukanya ya, kemudian kita wudukan. Wudunya itu hampir sama dengan wudu biasa. Kondisi normal loh ya, kecuali yang tidak normal. Baru kemudian disiram kanan dulu, kiri dulu. Setelah selesai baru kemudian nanti disisir, dirapikan rambutnya. Baru nanti diangkat untuk dikafani. Lah, untuk yang tayamum itu sebetulnya juga sama dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi tidak normal, wong kita tidak boleh menyentuh, ya. Kita kan khawatir ada ketakutan, ada keraguan. Bagi yang dikira tidak menimbulkan masalah, maka bisa ditayamumkan biasa. Bahkan ada yang pendapat mentayamumkan itu saya lihat itu ada malah yang masih ditutupi. Lah, petugasnya harus seluruhnya pakai kaos tangan. Kaos tangan diupayakan jangan dari karet. Kalau ini membahayakan, maka saran kita adalah pakai kaos tangan karet dulu, baru dilapisi kaos tangan kain. Biar apa? Biar tidak kena tangan kita airnya. Jadi tadi begitu niat untuk peti tidak usah dibuka. Kalau ada najisnya diabaikan kalau sudah selesai. Kemudian tayamum atau mandi. Tadi kan ada pilihan. Kalau tidak bisa dimandikan maka ditayamumkan. Kalau ditayamumkan berarti tidak usah mandi. Kalau tidak mungkin dimandikan dan tidak mungkin ditayamumkan, maka tidak usah dimandikan dan tidak usah ditayamumkan. Kita mengambil sikap sesuai dengan arahan dan instruksi dari ahli yang ada di rumah sakit itu. Dan itu semuanya dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan. Saya pikir itu sampun nggih. Segala kekhilafan mohon dimaafkan ya. Langsung kita akhiri. Ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baiklah para sekalian, kita break 5 menit ya. Kalau ada yang mau ngambil kopi dan teh, karena kita akan masuk pada sesi terakhir. Sesi ini agak terakhir karena harus ada demonstrasi mengenali berbagai macam peralatan ketika kita melakukan perawatan dan pembesaran jenazah yang terkait dengan silakan terus ya.